Pustakawan Universitas Internasional Batam. Saya Dini, salah satu pustakawan di UIB, akan berbagi sedikit bagaimana mengelola referensi kita, kutipan kita, hingga daftar pustaka dengan menggunakan Mendeley. Jadi, Mendeley hanya satu dari sekian banyak reference manager yang ada. Semua ini, EndNote, Zotero, Revox, Papers, itu semuanya gratis. Begitu pula dengan Mendeley. Silakan unduh untuk mengelola referensi sampailah daftar pustaka karya ilmiah kita. Di sebelah kanan ada perbandingannya antara Mendeley sama reference manager yang lain. Tentulah mengapa UIB menyarankan untuk menggunakan Mendeley, karena lebih banyak fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan. Apa sih Mendeley itu? Mendeley Free Reference and Citation Management Tools help you organize bibliographies of your academic research. Jadi Mendeley itu alat untuk memanage referensi kita, kutipan kita, kemudian membantu mengorganisasikan daftar pustaka dari karya-karya ilmiah kita. Dibangun pertama kali di tahun 2008 oleh Elsevier. Lanjut, ini merupakan list dari fitur-fitur Mendeley. Pertama, bisa berjalan di OS perangkat manapun, sesuaiin aja sama perangkat kita, kemudian bisa membaca metadata dari PDF, kemudian backup, mensinkron data selama akunnya sama dan online, maka bisa berjalan, bisa disinkron, kemudian seterusnya. Kenapa sih saya tampilin di sini Mendeley berbarengan Turnitin? Jadi Turnitin itu kan membaca apa yang kita uji dibandingkan dengan seluruh yang pernah masuk lah di internet, jadi sudah masuk ke database Turnitin pula. Jadi keuntungan kalau gunain Mendeley, di sini contoh sebelah kiri ini laporan yang melakukan kutipan namun nggak pakai Mendeley. Yang sebelah kanan ini gunain Mendeley. Sayang aja kan kalau hasil Turnitinnya jadi merah gini ataupun warna-warna lain karena nggak gunain Mendeley. Sedangkan yang kanan gunain Mendeley bersih aja, padahal sama-sama mengutip. Sebelah kiri nggak salah banget karena dia udah tetap nyantumin sumber, citasi juga dimasukin, namun nggak pakai Mendeley. Kalau pakai Mendeley nggak kebaca deh Turnitinnya, kayak gitu ya. Kalau ini mah singkatnya gimana pelatihan ini akan berjalan. Jadi pertama, instalasi plugin dan add-ons. Plugin maksudnya kita menginstal Mendeley kita pada Microsoft Word. Add-ons itu kita memanfaatkan Mendeley dengan membubuhkan add-ons pada browser kita. Intinya gini, misalnya teman-teman buka website pemerintah, website organisasi, website harian Kompas atau Republika, bisa udah tahu artikel ini kita butuh gitu ya. Pokoknya halaman utama artikel itu langsung deh diklik Mendeley-nya, nanti ya bisa kita lihat biar langsung masuk ke Mendeley kita. Yang kedua yaitu memilih style. Yang kita tahu masing-masing dari jurusan atau keilmuan ada tipe untuk style kutipan maupun style daftar pustakanya masing-masing. Nggak mungkin ekonomi sama hukum itu sama tipe pengutipannya. Yang ketiga dan empat adalah langkah praktik. Kita udah langsung ke Word untuk kita membuat citasi atau kutipan serta akhirnya membuat daftar pustaka. Nih, ini Mendeley. Menggunakan Mendeley kita cuman perlu modalnya email, kemudian menginstal dua, yaitu Mendeley Desktop dan Mendeley Web Importer. Videonya nanti akan ditampilkan tutorialnya. Baik, untuk pertama kita ke mendeley.com. Ini halaman utama Mendeley.
Jadi dibilang kalau belum punya create free account, kalau sudah punya sign in. Karena saya sudah punya berarti sign in. Teman-teman yang belum punya, modalnya cuman email, password email. Terus lanjut ke tahap selanjutnya, disuruh isi field tadi. Boleh di skip, boleh diisi. Nah, ini tampilan Mendeley saya. Bagi yang belum punya softwarenya, sok di download dulu. Cara downloadnya, karena kita bisa ngerjain Mendeley itu offline, berarti kita harus download dulu. Di pojok kanan yang mengarah ke bawah, klik download. Nih, sesuaiin OS pada perangkat yang kita miliki. Kalau saya gunain desktop for Windows, kalau yang OS lain bisa di-download di sini. Klik download. Udah di-download, selesai download, diinstal, di-run sampailah dia ada di desktop. Kemudian jangan lupa download pula web importer. Scroll ke bawah, ada web importer. Find out more. Di download nih, get web importer for Chrome, maka nanti tampilannya seperti add-ons di browser, seperti tampilan di sini nih, ada add-ons Mendeley di browser saya. Nanti silakan sign in di web importer. Itu untuk memanfaatkan Mendeley hanya bisa di satu Word, nggak bisa beda-beda Word kan. Misalnya ada yang hobi bikin bab 1 beda Word, bab 2 terpisah, bab 3 terpisah, hingga daftar pustaka pun terpisah. Itu nggak bisa, karena untuk membuat daftar pustaka, Mendeley membaca apa yang kita input dalam salah satu Word yang sedang kita ingin buat daftar pustakanya. Jadi segala yang kita masukin kayak gitulah intinya. Pertama, install Mendeley plugin to Microsoft Word. Caranya udah di sign in Mendeley desktopnya, berarti kita buka tools, cek apakah plugin Mendeley pada Microsoft Word sudah terinstall. Jika belum, klik install. Kalau tulisannya uninstall Microsoft Word plugin, jangan diklik ya. Lanjut, kita setting style. Itu penting karena yang tadi, masing-masing keilmuan punya tipe atau cara dalam penulisan, dalam mengutip dan membuat daftar pustakanya. Nggak usah dipikirin tahun dulu atau judul dulu ya, itu tahunnya dikurung nggak ya, itu nggak usah dipikirin, itu otomatis dari Mendeley-nya. Kita cukup tahu kita stylenya apa. Nah, stylenya APA yang pertama, American Psychological Association. Pilih yang 6 atau 7 edition, intinya mah pilih yang terbaru. Itu untuk fakultas ekonomi, yaitu manajemen, akuntansi. Untuk Chicago manual 17 edition full note untuk hukum, bisa IH, bisa MH. Kemudian untuk teknik elektro pilih IEEE. Di SK rektor tentang UIB, pedoman penulisan skripsi atau tesis itu hanya dikatakan mengarah kepada APA selain anak hukum, namun tidak menutup kemungkinan karena hemat saya teknik sipil, sistem informasi, teknik industri itu menggunakan style kutipan dan biblionya itu IEEE. Silahkan aja tanyakan dulu ke prodi atau dosennya menggunakan style apa. Kalau yang anak tadi ya SITS itu, yang untuk yang manajemen akuntansi pasti APA. Diaturnya bisa di Word, tadi habis diinstal bisa dicek di bar reference apakah ada Mendeley-nya. Oke, sekarang kita mau menginstal Microsoft Word plugin. Jadi Mendeley-nya kita bisa gunain di Microsoft Word. Pertama tadi kita habis download software Mendeley, kita sign in dulu. Sign in, email.
Ini dicek kalau pertama kali, kalau pada wordnya abu-abu warnanya berarti belum terinstall, kalau hijau kayak gini berarti sudah terinstall. Jika masih abu-abu, klik aja install kayak gitu, namun dengan syarat tidak ada tugas yang terbuka di sini, nggak ada word dibuka. Jadi manualnya teh kayak gini, tools, install Microsoft Word plugin, jangan lupa pula install web importer, namun sesuaikan dengan browsernya. Misal pakai Chrome, pakai Firefox. Lanjut, apalagi ya tadi ya, oh ya, lanjut, kita udah nginstal ke Microsoft Word, berarti kita buka Wordnya, dicek apakah Mendeley-nya sudah ada pluginnya. Di reference ada nih Mendeley-nya. Yang kedua, kita mengatur style tulisan kita sesuai keilmuannya. Yang ekonomi pakai APA 7 edition. Kalau yang teknik IEEE, anak hukum, Chicago full note. Ingat, Chicago-nya yang full note. Kalau nggak ada Chicago full note-nya di sini, sok diklik more styles-nya, cari aja Chicago yang full note. Sekarang contohnya yang APA aja ya. Udah. Atau PDF yang udah kita download misalnya, ataupun baru mau nyari kan kita nggak mungkin kan masa ujuk-ujuk bikin gitu ya, nggak bisa. Jadi harus punya modal dulu, misalnya udah punya PDF-nya udah download artikelnya, ataupun mau insert manual. Tahapannya pertama, dokumennya bisa langsung di drag aja ke Mendeley desktopnya. Yang kedua, bisa di add files kalau yang susah nggak pakai mouse misalnya kayak gitu. Terus yang terakhir itu add entry manually. Video tutorialnya kayak gitu. Ini kan tampilan Mendeley desktop saya. Kalau baru mau masukin itu silakan, tadi tahap pertamanya bisa aja di drag kayak gini, drag aja bisa. Yang kedua, file, add files, dipilih aja, pilih file-filenya open. Terus tadi bisa juga kan, nggak mungkin nih kalian punya bahan buku, ebook, buku deh, anggap buku fisik kan. Nah caranya, pilih yang add, yang segitiga ini yang mengarah ke bawah, add entry manually. Yang perlu dilakukan adalah di sini Mendeley nyediain berbagai tipe sumber referensi yang sering digunain, book, terus ensiklopedia, jurnal artikel, magazine artikel, newspaper artikel, patent, report, statute, terus tesis, sama web page, sama working paper. Jadi buat contoh kita book, yang perlu diganti, kita edit manual, input manual hanya title, pengarang, tahun, page, silahkan di skip aja, skip sampailah ke city. Edition, editors itu additional, sama yang terakhir publisher. Jadi yang diisi kita isi contoh yang penting aja tadi ya. Pertama judul, misalnya pengantar akuntansi, itu wajib huruf kapital awal kata. Untuk file pengarang yang diisi di sini adalah last name, first names. Artinya misalnya namanya siapa, Wiratna Sujarweni, berarti yang diketik itu Sujarweni, Wiratna, kayak gitu. Jika namanya satu kata aja, misalnya
misalnya namanya Surjono misalnya ya. Kalau satu kata aja namanya ya kayak gini. Kalau namanya 3 suku kata Muhammad Abdul Qadir, berarti nama terakhir dulu Qadir, Muhammad Abdul, seperti itu ya. Nah, lanjut. Tahun yang perlu diisi teh 2019. Terus yang ketiga tadi yang penting ini, city, kotanya. Misalnya anggap Yogyakarta. Terus editor silakan diisi kalau ada. Yang terakhir publishernya misalnya Pustaka Baru gitu. Udah ya, 5 aja kalau buku. Save, jangan lupa. Jadi ini kita udah punya contoh buku. Tadi kalau PDF ataupun jurnal yang udah di download, tadi di drag aja ataupun add files. Kalau buku bisa juga e-booknya di drag ataupun bukunya di input manual dengan add entry manually. Apalagi ya, sumber lain tapi manual, add entry manually. Kalau undang-undang pilihnya statute. Kalau tesis tahulah ya, skripsi, tesis misalnya punya orang lain ataupun senior. Di sini working paper misalnya tugasnya KP, berarti KP senior dilihat ya, ada working paper. Nah, di sini nih web page, sumber internet. Input manual juga, title-nya diisi, pengarangnya diisi, publikasinya diisi, tahun diisi, tanggal aksesnya diisi, sertakan link pula. Ini kalau manual, namun tadi dibilang pertama download lah Mendeley Web Import. Tahap keempat kita praktik, yaitu mengutip. Tadi udah punya modalnya kan, udah tahu bukunya, udah masukin jurnal, artikelnya, undang-undangnya segala macam, lalu kita mulai mengutip. Letakkan kursor pada lokasi di mana akan sumber diletakkan, terus klik reference, insert citation. Sok ditambahin aja tuh sumbernya dari bab 1 sampai bab 5 di satu Word ya, nggak bisa beda Word. Kemudian untuk membuat bibliografi, tinggal letakkan kursor di halaman daftar pustaka, klik reference, insert bibliografi. Tadi udah dicek di bar pada Microsoft Word, di reference apakah ada Mendeley-nya. Jika belum ada, di close dulu, baru install di Tools Mendeley Desktop. Udah gitu baru buka Word-nya seperti ini, udah diatur stylenya. Sekarang kita praktik. Anggap contoh misalnya ya, kita copy nih di Word kita kayak gini. Misalnya ini sudah kita mau ketik ataupun copy, udah kursor diletakkan di akhir, klik reference, insert citation. Kalau apal silakan aja diketik pengarangnya, kalau nggak apal mudahnya go to Mendeley. Tadi di sini saya pakai ebook ini, diklik 2 kali, di atas akan ada cite atau cite, maka kayak gini dia. Ini not ND itu belum terinput tahunnya, berarti saya kalau mau editlah di sebelah kanan sini. Ini tahunnya, misalnya di sini tahunnya, nanti dicari tahu aja, biasanya ada. Misalnya anggap 2018 gitu ya. Udah tuh udah teredit, berarti langsung dia kalau di sini otomatis refresh aja tuh berubah sendiri dia. Udah lanjut kayak gitu, dibikin apa lagi ya, pokoknya udah diketik di akhir kalimat reference, insert citation, go to Mendeley,
klik sumbernya, misalnya yang internet, coba ya. Nih misalnya ini site gitu, bikin lagi apa, baru di akhir kalimat reference citation, go to Mendeley site. Nah ini sekarang kan perbedaannya yang pakai Mendeley sama Angate, kalau di blog bakal lebih gelap warnanya daripada kita ngutip manual. Misalnya udah ngutip gini Surjono misalnya, kan beda itu. Nah kan ujung-ujungnya kita butuh daftar pustaka, sayangnya memang nggak bisa di beda Word, bisanya di satu Word saja. Jadi setelah di halaman baru, misalnya anggap ini daftar pustaka kalian ya. Nah kan Mendeley ngebaca apa yang udah kita input di atas tuh. Kursor sudah diarahkan di halaman daftar pustaka, klik reference, insert biblio. Tuh udah kayak gini, dia tinggal diatur aja fontnya berapa, size-nya tuh. Kalau sumber internet langsung ada dia di retrieve tanggal sekian, terus apa udah alfabetis kayak gitu. Beda pula apalagi ya, kalau dia misalnya deh ganti tipe stylenya ya jadi anak hukum, tuh berubah kan dia jadi footnote. Nih udah otomatis penulisan ininya juga mengikuti sesuai stylenya. Kalau anak IEEE misalnya itu kayak gini dia tuh, beda. Jadi masing-masing keilmuan ada gaya penulisan kutipan dan daftar pustakanya masing-masing. Jika mau kan, kalau udah nih bikin daftar pustaka terus pengen nambahin lagi, misalnya ada nambah di bab 3 atau bab berapa, gak apa-apa, input aja terus, nanti tinggal di refresh aja, nanti dia bakal otomatis ngupdate apa yang udah kita input ke daftar pustakanya kayak gitu ya. Web importer, tampilan Mendeley web importer nggak kalah penting. Ini penting banget, justru memudahkan kita karena tentunya banyak sekarang bahan pustaka teh dalam bentuk soft kan, jadinya kayak gini nih videonya. Kita ke mana, Mendeley web importer, masuk ke Mendeley web importer, bisa dari Mendeley desktop, di tools, di install web importer, bakal mengarah ke browser. Kalau ini kan pakai Microsoft Edge ya, bisa juga langsung aja. Kalau lebih sering pakai Chrome berarti buka aja di mendeley.com, di pojok ada download, klik, karena menyesuaikan browser yang sering dipakai aja. Web importer, find out more, dan get web importer for Chrome. Add extension, ini remove karena saya sudah punya. Jadi apa sih fungsinya nih, misalnya kalian buka lembaga misalnya WHO atau apa organisasi kan, nih misalnya artikel ini gitu, ini kan apa ya, data misalnya kalian ngambil dari sini, silakan diklik aja Mendeley web importernya. Bentuk Mendeley web importer tadi add-ons atau extension di sini ya. Udah buka artikelnya, tinggal diklik add to Mendeley.
kalian ada make data gitu di sini. Kalau lagi contoh misalnya dari koran online gitu, koran online saya pakai nih, pakai berita di sini, dari sini udah dibuka artikelnya, halaman utamanya, tinggal diklik Mendeley Web Importernya, diklik add to Mendeley, udah masuk. Ini mau udah masuk ke library kalian di sini. Yuk mau dicontohin sekarang. Di view di library kita udah masuk tadi yang kita masukin. Ini fitur tambahan yang ada di Mendeley Desktop, bisa memberikan tanda jika bahan referensi itu telah dibaca, belum dibaca, dan lain-lain. Kemudian bisa memberi catatan serta highlight. Kemudian tidak lupa Mendeley sendiri itu saya bisa katakan gak cuman sebagai mengelola referensi kita hingga cuman bikinin kita daftar pustaka, itu enggak, namun bisa untuk mencari bahan pustaka, bahan referensi. Fungsi dari Mendeley enggak hanya untuk mengelola referensi, tapi juga bisa mencari, menelusuri referensi. Buka Mendeley Desktopnya, di sebelah kiri ada Mendeley Literature Search, bisa tuh kita cariin, tinggal diketik aja kata kuncinya apa, misalnya manajemen manusia, enter, bakal keluar tuh banyak artikel. Nah ini bisa di download, apalagi misalnya organizations, nih bisa muncul. Intinya harus pandai-pandai nyari literatur yang sumbernya jelas, jangan sampai sumber yang gak jelas kayak blogspot, itu dilarang. Oke, sampai di sini aja dari saya, dari Perpustakaan Universitas Internasional Batam. Saya sampaikan terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Stay safe and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.